Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Charles Sianturi di channel YouTube Pahlawan Kripto. Teman-teman, saya mau menyampaikan satu hal penting bahwa semua video ataupun konten yang saya buat di channel YouTube Pahlawan Kripto ini sifatnya adalah disclaimer on, ya teman-teman. Jadi tidak ada ajakan untuk membeli ataupun menjual token tertentu. Semua harus Anda lakukan do your own research secara mandiri dan tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Ingat bahwa cryptocurrency adalah media atau instrumen investasi yang sangat tinggi risikonya, sehingga Anda harus melakukan riset dan riset berulang-ulang secara mandiri. Ingat teman-teman, uang adalah uang Anda sendiri, untung dan ruginya juga ditanggung oleh Anda sendiri. Oke teman-teman, sekali lagi do your own research dan disclaimer on. Terima kasih. Baik, selamat malam semua teman-teman. Saya lanjutkan review hari ini. Dan kali ini saya mau mereview FabWealth ya. FabWealth, ini saya lihat salah satu token game yang sangat bagus ya teman-teman. Setelah saya selidiki tadi. Jadi saya coba mau share kepada teman-teman ya, FabWealth. Kode tickernya adalah WELT, jangan sampai salah, Wealth. Saya coba watchlist dulu ya teman-teman. Rankingnya cukup lumayan, 1680. Saat ini harga tokennya 416,18, turun 5,25% hari ini teman-teman. Nah, ini adalah website officialnya www.fabwealth.com dan ada di jaringan Binance Smart Chain. Ini ada white papernya, saya sudah siapkan ya teman-teman. Selain di BC ada juga di Polygon teman-teman ya. Oke, kemudian selain dari itu auditnya Certix ya, lumayan ya, cukup baik. Coba kita lihat dari segi apresiasi Certix ya, penilaian Certix terhadap FabWealth. Apakah sudah keluar atau masih onboarded? Oh, ini masih onboarded ternyata teman-teman. Jadi belum keluar hasilnya ya. Biasanya kalau udah keluar langsung ada nilainya di sini berapa seperti itu ya. Oke, ditunggu aja teman-teman. Kemudian saya sudah setting chartnya all begitu dan kita lihat bahwa sejak launching di CoinMarketCap teman-teman dengan harga awal itu teman-teman lihat ya 464 ya 387 tanggal 17 bulan 11 kemarin dan dari 387 sudah pernah terbang sampai hampir 1.500 teman-teman. Jadi 400% nggak kemana-mana. Dan setelah itu ngedam sampai hari ini teman-teman. Nah, sekarang kita mau gali lebih dalam info ya. Maksimum supply, total supply-nya sama, itu 500 juta token teman-teman ya. Sementara dia ada di jaringan Binance, 500 juta token. Saya lihat di Binance Smart Chain ya, saya lihat itu di drop di sana supply-nya hanya 6 juta teman-teman. Jadi hanya sedikit ya. Nah, ini chart ini agak sedikit berbeda dengan di CMC karena kalau kita lihat teman-teman ini baru listing di Binance-nya 14 Desember ya. Sementara ini kan kalau tadi kita lihat ini kan di bulan November ya. Jadi 1 bulan setelah itu begitu. Oke, juga sudah listing di CoinGecko teman-teman ya, cukup baik seperti itu ya. Dan ini adalah websitenya. Nah, kemudian kita balik lagi dulu. Kemudian dari segi vote kita lihat bagus sekali loh votingnya sebetulnya. Semua menyatakan satisfy 100%. Tidak ada yang mengatakan jelek. Bagus kan? Nah, saya kalau melihat seperti ini, insting kita langsung jalan. Ini pasti barang bagus. Cuman karena mungkin situasi kondisi lagi nggak kondusif sekarang, sehingga orang lari tunggang langgang, mengamankan diri dulu. Nggak apa-apa. Memang kan cara nyari investasi, cara nyari saham atau nyari token kan begitu. Belilah barang yang bagus di harga yang murah. Nah, lihat ini secara overall masih minus ya teman-teman, masih minus. Ya wajar lah gitulah. Jadi kalau dalam kondisi seperti ini market masih merah-merah, orang cenderung mengamankan uangnya secara global. Biasanya mayoritas orang akan memilih untuk mengamankan. Makanya jualan, jadi ya merah-merah deh. Di saham juga begitu. Ya teman-teman. Oke. Kemudian teman-teman, selain itu dia bisa diperdagangkan di PancakeSwap bisa ya teman-teman, di QuickSwap bisa,
di bitmap juga bisa ya, bitmap bisa. Coba kita ini lihat sama AppSwap juga bisa kalau ngerti, ini di khusus Polygon ya teman-teman. Nah kalau Anda nggak comfort misalnya di bitmap, ini kan checks ya, kalau di checks ya potongannya lebih kecil. Kalau di PancakeSwap slippage-nya biasanya gede, biasanya 12-15%. Kalau Anda tetap nyaman di sini untuk belanjanya silahkan ya teman-teman. Oke, kita selidiki lebih jauh di websitenya. Apa ini sebetulnya Fabwell ini teman-teman ya. Jadi secara garis besar Fabwell ini 3 dia: gaming, NFT, and DeFi, decentralized finance teman-teman ya. Seperti itu, amplifying the fun of gaming with in-game NFTs, play to earn, and in-game. Ini ada kepotong kayaknya ini ya teman-teman. Jadi fungsi mereka di sini adalah mengamplifikasi. Mengamplifikasi itu kan mengatur ya, bisa memperbesar, memperkecil ekosistem game. Dan ada juga berbau NFT, ada juga play to earn, seperti itu ya teman-teman. Ini ada trade and stake, bisa gitu. Kita balik dulu, jangan dulu ke sana ya. Nah, kita lihat about us ya teman-teman. Blockchain technology and plus high-end games itu sama dengan Fabwell ecosystem. Jadi Fabwell ecosystem ini teman-teman adalah game berbasis blockchain technology ya, dan gamenya itu kualitasnya betul-betul kualitas tinggi, begitu maksudnya. We aim to attract gamers and artists all over the world. Jadi mereka ingin mengatraksi ya para gamers di seluruh dunia dan juga artis, begitu ya teman-teman. In-game NFT technology as a strategic utilities, play to earn with never seen before gameplay and reward, DeFi, staking, and in-game farming ya teman-teman. Oke, sebelum saya melangkah lebih jauh, coba kita lihat kekuatan media sosial mereka yang paling umum ya. Twitter, kemudian Telegram, Facebook, Instagramnya ada nggak ya? Nah, ini Anda bisa cek juga, Discord, bisa lah, yang lain-lain juga bisa. Coba kita lihat, teman-teman. Nah, Twitternya kan bukan kaleng-kaleng ini, teman-teman. Hampir 80.000, begitu. Nah, lihat ini. Ini juga bukan kaleng-kaleng, teman-teman. 25.000 lebih ini pasukannya di grup Telegram. Kita lihat di Facebook. Facebooknya mungkin masih baru ya. Discord, wah 1.700. Luar biasa ya, udah cukup terkenal. Ingat, baru launching bulan 11 loh ya. Ya teman-teman. Oke, ini dia gaming ekosistemnya. Kita udah selesai itu ya, gaming ekosistemnya. The start of the biggest gaming ecosystem. Jadi mereka mau membangun ekosistem gaming. Jadi high-end games, di sini ada Arsenal. Arsenal ini kan gudang senjata ya. Berarti mungkin ada game perang-perangan, kira-kira begitu. Funwell. Nah, Funwell ini teman-teman, di sini nanti Anda bisa tonton apa itu Funwell, begitu. Ini juga ada Try Arsenal, tapi ini tadi saya coba nggak loading ya. Nah, ini nanti Anda bisa tonton di sini. Nah, intinya ini adalah GameSpot, begitu ya. GameSpot fantasi lah ya, begitu teman-teman. Ya, ini nanti coba Anda putar ya ininya YouTube-nya. Nah, dari sini turun ada website, ada aplikasi. Jadi ada aplikasinya juga ini. Di Android ada, di iOS ada. Nah, kan mantap kan? Main game nanti nggak harus pakai PC, tapi bisa juga pakai handphone seperti itu ya. Games in development. Nah, ini game-gamenya ini sementara dalam pengembangan. Mengembangkan game itu teman-teman memang butuh waktu yang agak panjang loh. Anda bisa belajar dari token-token lain juga yang basisnya game agak cukup lama loh. Apalagi kalau dia berbasis metaverse ya. Jadi harap bersabar begitu ya. Nah, features Fabwell utilities. Nah, ini ya token utilitiesnya apa? Lihat nih teman-teman. High-end game, gaming ecosystem, in-game NFTs, play to earn, staking rewards, DeFi gameplay, dan metaverse. Wah, ini mantap, ini asik nih. Menarik kalau udah ada metaverse-nya, teman-teman. Nanti kita ke white paper ya. Nah, unlimited ya, multiple worlds with one VR identity. Jadi katanya ya bisa kan kalau metaverse itu kan alam lain lah kita bilang ya, alam lain. Jadi makanya dibilang multiple worlds, bisa ke berbagai dunia dengan identitas virtual reality tunggal, one ya. Transfer of NFTs between virtual worlds. Jadi katanya nanti bisa transfer NFT antar
eh, dunia virtual yang berbeda. Ini kan ada dunia virtual masing-masing, teman-teman. Metaverse sendiri begitu. Jadi bisa transfer. Oh, mantap ini, menarik ini, teman-teman. Different games running simultaneously in the same virtual world. Jadi bisa ada game yang berbeda di virtual world yang sama. Selama ini kalau Anda belajar kan ada token-token begitu ya. Virtual world-nya sendiri dan ada metaverse, ada gamingnya sendiri sudah di situ. Nah, jadi satu metaverse, satu alam metaverse, satu game. Tapi kalau ini bisa beberapa game, different games. Ini kan bentuk jamak, game yang berbeda-beda di dalam satu virtual metaverse begitu ya, virtual world. Wah, menarik kan? Kemudian ini terobosan baru loh teman-teman. Interact with anyone on the Fablet ecosystem. Nah, build games or architecture of games. Begitu ya, berarti bisa membangun game sendiri nanti ini ceritanya. Ini roadmap-nya ya, teman-teman. Kita langsung aja ke kuartal 1 2022 karena ini saya rasa ini juga udah ya, karena kan udah kuartal 4 2021 udah lewat, kita ke 2022 more development. Nah, ini dev gaming ecosystem, dev gamers portal, mainnet launch. Nah, ini yang saya bilang tadi, teman-teman. Jadi perangkat-perangkat atau pilar-pilar pendukung untuk launchingnya game tersebut ini baru sementara dibuat, jadi harap bersabar. Nah, arsenalnya, funwell-nya aja nanti Q3, Q4. Jadi secara garis besar saya mau bilang ini butuh long term. Karena apa? Anda lihat sendiri teman-teman bahwa arsenalnya yang tadi saya udah bilang di atas ini kan ada dua kekuatan besar ekosistemnya teman-teman, arsenalnya dan funwell-nya. Ini baru muncul Q3 dan Q4. Jadi kalau Anda beli ya harus long term, harus holder is winner di sini, harus jangka panjang teman-teman. Biar nggak kerasa gerusu ya. Dari awal saya udah bilang. Dan ini adalah timnya, meet a queue of professional. Nanti coba Anda lihat LinkedIn-nya dan juga Twitter-Twitternya ya. Ini dia nama-namanya teman-teman. Jadi bukan abstrak. Kebanyakan kan abstrak kalau micin ya. Ini kalau saya lihat sih bukan micin teman-teman ya. Ini ada penasihatnya malah, Kevin Abdurrahman. Wah, ini saya nggak tahu nih orang luar atau orang Indonesia ini. Ya, Kevin Abdurrahman is the trusted, terpercaya teman-teman, advisor and strategist to some of the hottest crypto projects in the NFT gaming space. He is also a public speaking coach to CEOs, founders. Wah, bagus sekali. Nanti cari deh ya data-datanya ini di LinkedIn. Kevin Abdurrahman ini adalah penasihat dan ahli strategi yang terpercaya khususnya untuk urusan masalah proyek-proyek NFT dan game ya yang strategis di dunia kripto ya teman-teman. Media about us, nah ya, press reviews about Fabwell ya, ini udah pernah dipublish ya, begitu udah yang mempublish mereka teman-teman di press release-nya. Kemudian ini adalah tempat untuk jual beli teman-teman ya, ini tadi yang saya bilang. Jadi boleh di Bitmart kalau nggak mau kepotong slippage yang besar, boleh juga di PancakeSwap kalau teman-teman nggak comfort di sini ya teman-teman. Begitu. Stake and farm, dia ada staking and farming ya. Ini Polka Bridge, ini tadi saya udah coba ya. Nah ini dia, ini adalah stakingnya teman-teman. Farming juga ada. Nah ini Anda bisa lihat ya. Ini farming ya kalau nggak salah tadi. Nah ini dia. Ini farmingnya juga ada, Farmpool, begitu. Ya, ini ya PBR, pairing dengan ETH, ini bisa. Nah makanya dibilang DeFi ya teman-teman. Begitu. Kemudian dia juga bisa di stake di Crystal Finance, RetroDefi ya teman-teman. Kemudian ini adalah partner dan collaboration-nya, bukan kaleng-kaleng teman-teman. Lihat-lihat ya, ini teman mereka ya. Ini saya kenal ya. Ini adalah komunitas. Nanti Anda bisa cek di CMC ya, CoinMarketCap. Ini adalah komunitas teman-teman ya. Podiana, Kronos, X-Network Capital. Nah, ini bisa Anda cek lah ya teman-teman. Ini apa begitu ya, IBC seperti itu. Ini apa? Coba lihat ibcgroup.io gitu supaya bisa melihat partner mereka itu bukan biasa-biasa teman-teman ya. Nah, ini dia Moonwhale. Nah, ini kan terkenal ya, teman-teman. Kemudian Milky Way juga terkenal. Ini dia Polygon. Ini apa ini, teman-teman? Coba kita lihat ya. Ini apa? Kita lihat. Oh, Chainlink. Wah, ini kan si pembuat smart contract ya. Bagus ini. Wah, ini link mereka luar biasa loh, teman-teman. Begitu. Ya, nih.
Chain Save. Wih, luar biasa ya. Kemudian kita coba cek lagi Gamers, Arcade Network. Wah, mantap ini teman-teman. Seperti itu ya. Oke, sudah ya, partner udah. Saya ke token, coba token tadi sudah ya. Tokennya udah ya, gaming, NFT, and DeFi. Sekarang saya ke white paper ya teman-teman. White papernya seperti ini ya. Tadi sebetulnya saya udah siapin ya di sini. Nah, ini dia. Seperti ini ya teman-teman. Jadi berangkat dari adanya masalah yang umum terjadi di dunia gamers ya teman-teman. Akhirnya mereka membuat perubahan ya, bukan suatu perubahan yang berkaitan dengan crypto gaming ya, membuat supaya lebih aman begitu dengan tema yang berbeda ya teman-teman. Nah, sehingga ya orang kalau main game itu ya lebih aman lah di sini begitu ya. Selain seperti itu dikoneksikan juga dengan yang namanya DeFi seperti itu. Selama ini kalau kita lihat apalagi Metaverse kan Anda bermain game, kemudian play to earn, kemudian di swap begitu ya. Nah, kali ini bukan hanya begitu, bukan hanya di swap. Anda play to earn di sini bisa di Metaverse begitu. Gamenya boleh dipilih-pilih. Tadi kan udah dibilang ya, satu Metaverse dia bisa banyak game, termasuk juga game olahraga juga ada. Dan ketika Anda swap, Anda menghasilkan sesuatu, Anda bisa staking and farming. Itu dia di DeFi tadi. Begitu teman-teman. Mantap kan? Jadi ya, Anda kerjanya di sini-sini aja juga ya. Nggak usah pusing-pusing, bisa jadi kaya ini teman-teman. Ya. Fabwell creates a gaming platform. Nah, biar Anda kenal Fabwell itu apa sih? Ini dia. Fabwell creates a gaming platform that brings blockchain technology into the core of high-quality games of all types or genres. Nah, itu dia kata kuncinya. Jadi, white papernya ini yang 15 halaman, tapi ada kata-kata kunci atau kalimat kunci yang kita bisa lihat. Fabwell ini kerjanya adalah terus-menerus. Kalau creates itu kan bentuk present tense ya. Jadi kerjanya adalah terus-menerus membuat platform gaming yang membawa teknologi blockchain masuk ke dalamnya, sehingga kualitas gamenya itu kualitas tinggi teman-teman. Dan itu berlaku untuk semua genre. Genre itu topik maksudnya atau tema teman-teman. We achieve this by utilizing the finest tech of both worlds. Beautiful high quality games and the latest blockchain technology. Jadi maksud mereka, kami mencapai ini dengan menggunakan teknologi yang terbaik ya. Teknologi yang terbaik yaitu high quality game dan ya gamenya berkualitas bagus. Itu kan beda ya. Dua objek yang berbeda itu teman-teman. Gamenya kualitasnya bagus, kemudian teknologinya juga pakai blockchain. Jadi digabung dua-dua, itulah kerjaan Fabwell. Mantap kan? Udah gamenya bagus, kemudian pakai blockchain lagi. Contohnya misalnya game bagus apa? Star Wars misalnya. Itu kan mantep ya. Nah, masukin ke blockchain. Wah, lebih keren lagi. Kalau dimasukin di blockchain, di cryptocurrency begitu. Maka muncullah DeFi. Kan begitu. Kalau selama Anda main game doang, nggak dimasukin di blockchain, nggak mungkin Anda bisa dapat DeFi kan? Nggak bisa di staking, di farming, dan seterusnya. Jadi agak lebih sempit. Kalau sudah kayak gini, Fabwell punya kerjaan ini jadi lebih luas manfaatnya. Begitu teman-teman. Oke ya. Oke, ini the problem. Saya nggak usah lanjutin, nanti Anda bisa baca ya. Saya mau langsung ke ini solusinya ya dari Fabwell ya. In-game NFTs, making a character running faster for a short period, opening doors and boxes, give your opponent. Nah ini masing-masing lah ya. Nanti macam-macam ini Anda bisa baca. Saya mau concernnya ke utility ya. Itu yang paling penting teman-teman. Kalau ada token kan, soalnya kepanjangan. Nih, use cases atau utility orang sering bilang. Jadi ada tiga kategori utama yang menjadi use cases daripada token ini. Supaya Anda bisa melihat dan kebayang kira-kira kemana nanti tokennya ini bisa dipakai ya. Keserap kemana gitu ya. Yang pertama adalah ke gaming ecosystem. Kemudian staking, kemudian DeFi. Tiga kategori utama yang besar. Namun itu dibagi-bagi lagi. Khusus untuk gaming ecosystem, Fabwell will introduce a sustainable ecosystem for its gaming platform. It's important to have, next to having fun, incentives for the gamers. Jadi kata mereka, Fabwell itu memperkenalkan ekosistem yang sustain, yang terus-menerus bagus ya, for its gaming platform, untuk platform gamenya. It's important to have the next to having fun. Jadi kata mereka penting juga untuk supaya platform gamenya itu ya menarik lah gitu ya, fun begitu, jangan terlalu serius begitu ya. Dunia udah kayak gini, butuh orang yang happy
ya. Sehingga untuk gaming itu use case-nya adalah pay to play, ya. Although Fable wants to provide a free experience for gamers on the game, certain levels and add-ons required. Ya. Jadi ya Anda bisa play to earn lah ya kalau di sini ya. Pay to play, bisa untuk turnamen nanti tokennya, bisa untuk NFT begitu ya. Kemudian teman-teman ini play to earn tadi saya udah bilang, NFT as collectible, bisa untuk turnamen juga. Oke, bisa juga untuk kedua staking ya, staking ini dia. Staking, jadi sudah berhasil misalnya, biasanya kan play to earn, dapat reward daripada Anda ambil terus dijajankan. Tabung aja, caranya adalah depositokan alias stakingkan. Ini staking ini udah biasa ya, bukan kata yang baru lagi di telinga kita teman-teman ya. Saya nggak usah ulas terlalu jauh. DeFi itu tadi yang saya bilang decentralized finance ya teman-teman. Nah, jadi manfaatnya bisa kelihatan ya. Jadi token tersebut memiliki utilitas yang cukup besar teman-teman ya. Ini tokenomics-nya kalau kita lihat 500 juta memang supply-nya seperti yang dikatakan tadi di CoinMarketCap ini teman-teman ya, 500 juta seperti itu ya. Oke, terus kemudian secara tokenomics kita bisa lihat community marketing itu dari 500 juta ya, 50 juta 10% ya community marketing, 15,5% itu ekosistem development, membangun ekosistem. Kemudian exchange liquidity 6%, advisor 4%, tim 10%, kemudian seed round funding ya 5%, private round funding 4%, kemudian private round funding lagi 2%, IDO launchpad ya, initial decentralized offering 16%, public sale 0,5%, kemudian 35% liquidity incentive community rewards ya, begitu. Kemudian transaction fees 1% untuk marketing development, 1% untuk staking, play to earn wallet. Oke. Nah, ini dia roadmap-nya tadi saya udah jelaskan ya, teman-teman. Nah, saya simpulkan ya, teman-teman. Jadi menurut pendapat saya, ya, teman-teman. Ini tuh menarik sekali sebetulnya gamenya ya, teman-teman, atau proyeknya lah ya, saya bilang proyeknya sebetulnya menarik sekali ya. Cuman sekarang kan lagi tertekan crypto market di mana-mana begitu. Nggak peduli mau dia metaverse, mau dia game, rata-rata turun kan. Kecuali memang ya token-token tertentu, tapi kan nggak banyak. Kalau misalnya Anda lihat di CoinMarketCap begini, secara overall kan tertekan. Jadi ya wajar-wajar aja kalau semua gitu. Lawang induknya aja kayak gini, ini udah babak belur. Lah, lihat nih, udah di bawah 600 juta nih. Saya prediksi nih bisa sampai 500 juta ini tinggal Bitcoin. Syukur-syukur nggak di bawah 500 juta. Jadi kalau yang gede begini aja tumbang, apalagi yang kecil. Ya kita realistis saja berpikir teman-teman. Nah, kalau saya lihat ini sangat menarik ya, gamenya juga menarik begitu ya. Komunitasnya juga besar gitu ya teman-teman. Jadi harganya juga murah. Nah itu lagi yang lebih penting. Udah menarik, harganya murah. Ini kan harganya murah tadi ya. Nah itu tadi ya. Saya lihat dulu. Nah, jangan lihat yang di Pocoin ini. Kalau di Pocoin ini kan supply-nya juga kecil teman-teman ya. Kalau saya sih kalau udah lihat begini, mendingan Anda beli di Chex ya, di Bitmart tadi ya teman-teman. Nah ini kan kalau Anda lihat ini kalau kita perhatikan teman-teman, harga sekarang 414, launchingnya aja 380-an. Jadi udah hampir sama dengan harga Fairlance-nya. Jadi apalagi begitu ya. Kita nunggu aja deh ya. Kalau misalnya turun lagi lebih bagus lagi. Beli lagi aja seperti itu. Kalau saya memperhatikan ini jauh dari kata scam rug pull, teman-teman. Ya, saya simpulkan ini bagus ya kalau khusus untuk di Pocoin. Kalau di Pocoin kita lihat ya foldernya masih dikit di Pocoin, tapi secara overall kan udah bagus kan, teman-teman. Dan harganya murah. Proyeknya bagus, harganya murah. Silakan masuk, tapi ingat, do your own research, disclaimer on. Oke teman-teman, sampai jumpa pada review konten atau video selanjutnya. Ingat, gunakan selalu uang dingin bukan uang panas. Orang sabar cuannya besar, and see you at the top.